Haleluya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan melihat pembahasan kita dalam Yeremia 13 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sini berjudul Ikat Pinggang yang Menjadi Lapuk. Nah, akan saya bacakan ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Nah, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli ikat pinggang. Dan setelah Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, membeli ikat pinggang tersebut, Tuhan memerintahkan Yeremia kembali untuk menyembunyikan ikat pinggang yang dia beli itu di dekat sebuah sungai. Lalu itu dikuburkan dalam tanah, dan Tuhan memerintahkan kembali Yeremia untuk mengambil ikat pinggang tersebut. Dan ketika Yeremia mengambil ikat pinggangnya, dia melihat bahwa ikat pinggangnya sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Nah, di sini ikat pinggang yang tadinya berguna, yang tadinya ada manfaatnya, tetapi ketika itu dikuburkan, ketika itu ditinggalkan terlalu lama, tidak ada gunanya lagi. Nah, yang ke-8 sampai ke-10 akan saya bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Nah, ikat pinggang itu berbicara tentang dua hal. Hal yang pertama adalah ikatan, dan hal yang kedua adalah sesuai dengan kebenaran perjanjian baru. Dalam kitab Efesus 6 ayat 14 itu dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Nah, jadi ikat pinggang juga berbicara tentang kebenaran. Nah, apa arti dari semua ini? Apa arti dari firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yeremia ini? Nah, sebagai orang Kristen, kita akan melihat hal yang pertama dulu, yaitu tentang kebenaran. Nah, orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Sebagai orang Kristen, Tuhan menuntut tanggung jawab tertentu dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang telah berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang telah merasakan mujizat Tuhan. Tuhan menuntut adanya tanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawabnya adalah, kalau kita lihat di sini, ikat pinggang tadi berhubungan dengan kebenaran. Dan di sini dikatakan jika ikat pinggang itu telah dikuburkan terlalu lama, maka ikat pinggang itu tidak lagi berguna, menjadi lapuk. Seperti kebenaran, jika kebenaran tidak kita praktekkan setiap hari, jika kebenaran kita kuburkan, jika kebenaran tidak kita renungkan, jika kebenaran firman Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kita, maka kebenaran dalam kehidupan kita pun tidak berguna. Maksudnya, jika kita mulai terbiasa, ketika kita tidak lagi mempraktikkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin akan terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Mungkin dosa-dosa kecil seperti kita berbohong, atau kita mencuri, kita memaki. Bahkan ketika kita tidak membaca firman Tuhan, atau kita tidak beribadah, hal-hal seperti itu akan menjadi hal-hal yang biasa. Kebenaran-kebenaran itu sudah pudar.
Jika kebenaran-kebenaran tidak dipraktekkan setiap hari, maka kebenarannya ada dalam kehidupan kita pun jadi pudar. Oleh sebab itu penting bagi kehidupan orang Kristen, dan itu adalah tanggung jawab yang pertama untuk orang Kristen adalah mempertahankan kebenaran dengan mempraktekannya setiap hari. Jangan sampai kebenaran yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi pudar. Karena jika kebenaran dalam kehidupan kita pudar, maka perjalanan kita sebagai orang Kristen, perjalanan kita untuk mencapai iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus pun, kita sendiri akan mengalami kesulitan. Di sepanjang perjalanan kita akan menemukan berbagai macam masalah dan kita akan mudah tergelincir. Gunanya ikat pinggang adalah untuk memantapkan perjalanan seseorang. Jika seorang tidak mantap dengan kebenaran yang ia miliki, jika seorang tidak mantap dengan perjalanannya, maka orang tersebut akan mudah berbelok. Orang tersebut akan mudah terdistraksi atau fokusnya akan teralihkan kepada hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempertahankan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Dan itu harus dipraktekkan dari hari ke hari. Semakin lama kita membiarkan kebenaran tersebut, semakin kita meninggalkan kebenaran-kebenaran itu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dan sampai kita akan melupakan kebenaran itu, maka kita akan mudah tergelincir, dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Bukan Tuhan yang rugi, tetapi diri kita yang rugi. Ketika kita meninggalkan kebenaran, kita sementara mendatangkan hukuman atas kehidupan kita sendiri. Kita mendatangkan kecelakaan atas kehidupan kita sendiri. Kecelakaan atas kehidupan sendiri berarti kita terjerumus jatuh dalam kesalahan-kesalahan kembali, jatuh ke dalam kehidupan dosa kembali. Dan tentu itu bukan tujuan akhir daripada kehidupan orang Kristen. Tujuan hidup akhir orang Kristen adalah untuk menjadi sama seperti Kristus. Dalam perbuatannya, dalam kasihnya, dalam imannya. Itu adalah tujuan utama orang Kristen. Dan untuk sampai kita ke tujuan tersebut, tujuan akhir tersebut, kita butuh namanya kebenaran-kebenaran. Dan sekali lagi, kebenaran harus dipertahankan dengan dipraktekkan setiap hari. Lalu yang kedua, kebenaran ikat pinggang itu juga berbicara tentang ikatan. Bagaimana tentang kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Apakah kita membangunnya setiap hari? Apakah kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Karena hubungan itu juga bisa menjadi pudar. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat bersama teman-teman kita, dan ketika kita sudah lama tidak berhubungan kembali, hubungan itu akan mulai pudar. Ketika kita bertemu mereka kembali, kita akan merasa canggung. Ketika kita bertemu dengan orang-orang terdekat kita, tetapi ketika kita sudah tidak pernah berhubungan dengan mereka, hubungan itu akan merasa tidak seintim yang seperti dahulu. Oleh sebab itu penting, bagi hubungan, bagi relasi, itu harus dibangun setiap hari. Bagaimana cara membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan? Dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak perlu berdoa terlalu lama. Kita tidak perlu berdoa yang panjang-panjang. Tapi kita berdoa yang penting adalah kita terbuka kepada Tuhan. Kita jujur kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Ketika kita sedih, ya ungkapkan kesedihan kita kepada Tuhan. Ketika kita sukacita, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Ketika kita telah menyelesaikan suatu masalah, datang juga kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan telah menuntun jalan kita. Apakah ketika kita melihat suatu masalah, ketika kita bertemu suatu masalah, apa yang di pikiran kita? Apakah kita pergi ke teman terdekat kita? Apakah kita pergi ke keluarga kita terlebih dahulu? Kita pergi ke kerabat-kerabat terdekat kita terlebih dahulu? Atau kita pergi kepada Tuhan terlebih dahulu? Seharusnya kita pergi kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, segala keinginan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan harus menjadi yang utama di atas segala-galanya. Di atas segala keinginan kita, di atas segala waktu kesibukan kita, di atas segala kesenangan kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan juga pernah berkata, jika engkau ini adalah perkataan yang ilustrasi yang diberikan Tuhan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu harus di atas segala. Tuhan pernah berkata, jika engkau tidak membenci ayah dan ibumu,
itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maksud Tuhan bukan membenci ayah dan ibumu, tapi maksud Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Jika kita tidak bisa mengorbankan waktu kita, jika kita tidak bisa mengorbankan kesenangan-kesenangan kita untuk datang kepada Tuhan, Tuhan tidak senang dengan hal itu. Karena dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 akan saya bacakan. Apa yang Tuhan katakan ketika seorang manusia tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ayat yang sering kita bacakan, ayat 21 akan saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ketika seseorang tahu seharusnya berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, Alkitab mengatakan hal itu sama saja dengan dosa. Dan dosa adalah kejahatan di mata Tuhan. Di sini dikatakan mengenal artinya memiliki hubungan yang erat, memiliki keintiman, mengenal satu sama lain, mengenal apa isi hati satu sama lain. Itu artinya mengenal. Dan di sini ketika Tuhan berkata Tuhan tidak mengenal kita, karena kita yang tidak membuka hati kepada Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita, bukan karena Tuhan tidak tahu isi hati kita, tetapi karena kita tidak pernah membuka isi hati kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah membukakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak pernah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena kita tidak membuka hati kepada Tuhan, kita tidak membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya, apakah kita membukakan? Ketika Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada kehidupan kita, apakah kita melakukan? Hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini adalah tanggung jawab orang Kristen. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Disinilah kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Disinilah kita dapat mengenal bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kehidupan saudara dan saya. Disinilah kita bisa mengenal apa rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga ingin memanggil saudara dan saya sebagai sahabat. Tertulis dalam Alkitab, seorang sahabat ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa seorang manusia adalah sahabatnya, maka Tuhan akan memberitahukan segala rencananya kepada manusia tersebut. Kepada saudara dan saya, ketika kita mencoba mengenal Tuhan, ketika kita mencoba memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rencana-rencananya kepada kehidupan kita. Dan yang terutama, Tuhan akan memberikan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Nah, kita akan lanjut dalam Yeremia 13 ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Di sini kata kuncinya adalah tadinya. Tadinya Tuhan ingin memberikan kemuliaan bagi bangsa Israel. Tadinya Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Tadinya Tuhan merencanakan rencana yang indah bagi bangsa Israel. Tadinya Tuhan merencanakan kemuliaan bagi bangsa Israel. Tadinya. Tetapi ketika bangsa Israel tidak melakukan tanggung jawabnya, yaitu tidak mempertahankan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, dan tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan berkata, di sini mereka tidak lagi menjadi berguna. Dan Tuhan akan menghukum mereka karena perbuatan mereka. Mereka sendiri yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Rencana Tuhan itu sudah ada dari awal sampai akhirnya, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna dan selalu baik. Apakah kita mau menerima rencana Tuhan? Apakah kita mau menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Laksanakan tanggung jawab kita. Perbuatlah tanggung jawab yang seperti Tuhan katakan kepada kita, yaitu melakukan kebenaran setiap hari, mempraktekkan kebenaran setiap hari,
dan membangun hubungan intim dengan Tuhan, mengenal siapa Tuhan setiap hari. Jangan sampai kebenaran yang ada dalam kehidupan kita, jangan sampai ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita menjadi pudar. Itu harus dipraktekkan. Jangan sampai hubungan yang kita pernah alami dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, ketika kita pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan sampai itu hilang. Jangan sampai komunikasi itu hilang. Jangan sampai komunikasi itu pudar. Puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri renungan pada hari ini, dan kita akan berdoa supaya Tuhan terus menguatkan kehidupan iman kita, supaya kita bisa mempertahankan apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau juga akan menuntun kehidupan kami untuk kami dapat mempertahankan kebenaran yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kami hati untuk mengenal-Mu lebih dalam, berikan kami hati untuk membukakan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu dari hari ke hari, karena kemuliaan-Mu lah yang nyata bagi kehidupan kami, kemuliaan-Mu lah yang utama bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.